Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita belajar kembali matematika geometri yang keempat, di mana pada materi geometri keempat ini kalian akan mempelajari volume bangun ruang digabung ya. Jadi ada volume 1 dan volume 2, volume gabungan. Kemudian memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan volume dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kalian mempelajari geometri yang keempat ini, Ustazah berharap kalian sudah menonton 3 video pembelajaran Ustazah ya, dan dapat memahaminya. Baiklah, kita sebelum melanjutkan materi, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di sini ada 2 buah bangun ruang ya. Bangun ruang pertama kita anggap ini adalah bangun ruang yang pertama, dan yang di atas ini adalah bangun ruang yang kedua. Nah, tugasnya apa? Hitunglah volume gabungan dari bangun ruang di atas ya. Sebelum kita menghitung, kita harus menentukan dulu volume bangun ruang yang pertama dan volume bangun ruang yang kedua. Nah, kita ambil saja volume bangun ruang yang pertama ini, gambar yang di bagian bawah ini adalah gambar balok. Kemudian volume yang kedua adalah bangun ruang kubus. Kita hitung dulu volume bangun 1 dan bangun ruang kedua. Volume bangun ruang yang pertama adalah balok. Nah, volume balok masih ingat ya, Nak ya? Oh ya, panjang kali lebar kali tinggi. Dihafalkan rumusnya ya. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya ini 20 cm, lebarnya adalah 14 dan tingginya adalah 10 cm. Maka 20 kali 14 kali 10 hasilnya adalah 2800 cm kubik atau cm pangkat 3. Kemudian volume bangun ruang yang kedua adalah kubus. Ini namanya kubus. Kenapa? Karena sisinya sama semua. Nah, kita tidak tahu berapa angkanya, berapa sisi dari kubus ini. Kita lihat bantuannya adalah ada tanda seperti ini, berarti semua sisinya sama. Nah, kita lihat yang di bawah sini. Oh, ternyata pada balok ini tingginya adalah 10 cm, dan 10 cm ini sama dengan sama dengan sisi dari kubus ini ya. Jadi sisi atau rusuk dari kubus itu adalah 10 cm. Maka rumusnya adalah R pangkat 3, 10 kali 10, 10 kali 10 kali 10, karena sisinya sama semua. Maka hasilnya adalah 1000. Nah, jika kalian sudah menghitung volume 1 dan volume 2-nya, tinggal kita jumlahkan. Makanya disebut volume gabungan. Kita jumlahkan volume 1 ditambah volume 2, hasilnya adalah 3800 cm pangkat 3. Paham sudah ya? Jadi digabung, cari dulu volume 1 dan volume 2-nya. Kemudian soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, nah seperti ini. Ada bangun ruang bentuknya seperti ini. Berapa volume gabungannya? Caranya adalah ya, kita bagi gambar ini menjadi 2 bagian. Terserah kalian mau kita bagi yang di sini atau yang di bagian atas ini, bisa ya. Kemudian setelah kita bagi, maka kita tentukan volumenya. Di sini kalau kita perhatikan ada 2 buah bangun ruang ya. Volume 1 kita anggap yang paling besar ini, kemudian volume 2-nya adalah yang ada di sebelahnya yang agak kecil. Sekarang kita hitung volume 1-nya. Volume 1 ya, bangun ruang satunya. Nah, volume 1 ini kan panjangnya ini 15 cm, sedangkan ini kita bagi 2. Maka 15 ini ya, 15 yang ini kita kurangi dengan yang di panjang di bagian atas ini
ya. Jadi 15 cm ini panjangnya kita kurangi dengan yang di atas ini 7 cm. Kenapa? Karena kita bagi 2. Paham nak ya? Jadi hasilnya adalah 8 cm. Ini panjang dari volume 1. Kemudian lebarnya kita lihat. Nah, lebarnya adalah ini. Nih ya, anggaplah ini lebarnya. Maka lebarnya ini ada tanda seperti ini, berarti sama semua. Berapa? Lebarnya adalah 8, maka 8 cm. Kemudian tingginya berapa? Tingginya adalah 8 cm. Nah, bangun ruang ini kan berbentuk 3 dimensi, jadi terlihat seolah-olah lebar dan tinggi itu sama ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat tidak sama. Kemudian kita tinggal hitung. Panjang kali lebar kali tinggi 8, bukan 15 ya, tapi 8. Kenapa? Sudah kita kurangi kali 8 kali 8 kali 8, maka hasilnya adalah 512 cm pangkat 3. Ini volume 1. Kemudian volume 2, kalian fokus ke sini. Volume 2 kita hitung dulu. Volume 2 rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Nah, ini panjangnya sudah ketahuan, yaitu 7 cm. Panjangnya 7 cm, lebarnya berapa? Ini lebar. Nah, ini kan tidak ada angkanya, tapi kita lihat di sini. Di sini angkanya. Angkanya adalah 8. Kemudian tinggi, ini tinggi ya. Tingginya adalah 4 cm. Hasilnya adalah 224 cm pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan, kita jumlahkan. Volume 1 ditambah dengan volume 2, 512 cm pangkat 3 ditambah 224 cm pangkat 3, hasilnya adalah 736 cm pangkat 3. Oke, Ustazah harap sudah paham ya. Sekarang kita lanjut dengan soal cerita. Nah, ini ada di buku modul kalian ya, silahkan dibuka nanti halaman 29 sampai 30. Sebuah bak air bagian dalamnya berbentuk kubus. Jadi ada bak air berbentuk kubus dengan tinggi 8 desimeter. 75% dari kolam atau bak air ini sudah terisi air. Sekarang pertanyaannya, berapakah volume air yang diperlukan agar kolam atau bak airnya ini penuh? Tapi satuan yang diminta adalah satuan liter. Ingat, desimeter ini ya pangkat 3, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Sekarang kita cari dulu volume kubus. Nah, volume kubus kan rumusnya adalah rusuk pangkat 3. Nah, rusuk itu ya sama dengan tinggi, karena sisi semua kubus ini kan sama ya. Tingginya, lebarnya, panjangnya itu sama. Maka rusuknya adalah 8 desimeter pangkat 3. Hasilnya adalah 512 desimeter pangkat 3. Karena satuan yang diminta adalah liter, 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter. Maka hasilnya adalah 512 liter. Paham ya? Nah, jadi kita cari dulu volume kubusnya. Setelah itu apalagi yang kita ketahui? Ternyata 75% dari kolam atau bak ini sudah terisi air. Jadi 75% sudah terisi air. Nah, anggaplah kalau misalnya dia penuh, maka pasti 100% ya. Maka 100% kita kurangi 75% karena kita mau mencari sisanya supaya kolam ini terisi air. Jadi 75% ini sudah terisi air. Berapa persen yang belum? Nah, secara logika kita hitung saja menggunakan 100% karena 75% ya. Jadi 100% kita kurangi 75%, maka hasilnya adalah 25%. Nah, 25% itu berapa bagian? Kalian sudah belajar pecahan ya. Maka 25/100 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 25. Kenapa? Karena 25 kan 100 bisa dibagi 25. Maka hasilnya adalah 1/4 bagian. Nah, sudah ketemu ini 1/4 bagian ini. Sekarang kita hitung ya volume air yang diperlukan agar kolam ini penuh, karena kita sudah ketemu hasilnya 1/4 ini ya. Maka
volume yang 25% itu kita kalikan dengan volume kubus ya. Seperempat ini kita kalikan 512 liter. Maka air ini yang diperlukan supaya kolamnya penuh adalah 128 liter ya. Paham ya? Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Suatu bak mandi berukuran panjang 18 dm, lebar 8 dm, dan tinggi 10 dm. Setelah digunakan, ketinggian air dalam bak tersebut menjadi 3/4 dari ketinggian bak semula. Berapa liter volume air dalam bak mandi sekarang? Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita cari dulu volume bangun ruangnya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oh, berarti ini adalah bangun ruang balok. Maka kita cari dulu volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya? 18 dm, lebarnya 8 dm, dan tingginya adalah 10 dm. Sekarang hasilnya adalah 1440 dm pangkat 3 atau sama dengan 1440 liter. Nah, sudah ketemu volume baloknya. Sekarang kita cari 3/4 ini ya. 3/4 ini setelah digunakan, ketinggian air dalam bak tersebut menjadi 3/4. Jadi setelah digunakan, dipakai mandi atau dipakai apa, airnya berkurang menjadi 3/4. Nah, dari kemudian yang ditanyakan berapa volumenya setelah digunakan, maka langsung saja ya. Setelah digunakan, ketinggian air dalam bak tersebut menjadi 3/4. Nah, berapa volumenya? Berarti volume dari 3/4 itu. Nah, tinggal kita kalikan saja. Volume air dalam bak dikali volume balok. Volume air dalam bak berapa? 3/4. Kemudian kita kalikan dengan volume dari balok ya. 1440 kita bagi 4, hasilnya adalah 360. Maka 360 dikali 3. Itu cara cepatnya, ini kita bagi yang di sini ya. Maka hasilnya adalah 1080 dm pangkat 3 sama dengan 1080 liter ya. Jadi seperti itu. Nah, Ustazah harap kalian sudah paham. Tugas kalian di rumah ya, kalian mengerjakan uji kemampuan 3 halaman 30 nomor 1 sampai 5. Tulis cara penyelesaiannya lengkap ya dengan kalimat matematika. Apa itu kalimat matematika? Ada diketahui, ditanya, jawab, jadi. Jadi ketika kalian mengerjakan, jangan hanya menulis jawabannya saja, tapi tulislah cara penyelesaiannya supaya kalian mendapatkan poin. Poinnya satu nomor adalah 4. Kan sayang sekali kalau misalnya tidak dapat poin sempurna. Oke? Ya, tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Ustazah berharap tetap sholat 5 waktu. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.